Nama saya Anggi Pratama Hakim, tempat tanggal lahir Bengkulu 30 Januari 1991. Di sini saya sebagai atlet cabang olahraga gulat Provinsi Bengkulu. Menjadi seorang atlet gulat pada awalnya di umur 8 atau 9 tahun kelas 3 SD. Dari kelas 2 SD berlatih, tidak ada kata bosan karena motivasinya dari paman-pamannya sudah pernah juara Asia. Kemudian dia punya semangat tersendiri dan mencintai olahraga gulat. Ya Anggi, kita latih mulai dari kecil, memang dia ada insting gulatnya dia bagus, naluri gulatnya bagus dia. Makanya dia setiap ada kejuaraan dia sering sekali dapat medali. Waktu di Jogja juga dia Popnas olahraga pelajar, dialah medali emas juga waktu itu dia. Di sana saya mengikuti olahraga gulat atau menekuni gulat dari ketidaksengajaan atau dari diajak oleh adik bapak saya atau paman kalau istilahnya. Anggi itu pernah saya latih mulai di kelas 5 SD. Kelas 5 SD sampai sekarang sudah berkeluarga, udah ini sendiri. Dan terakhir dia main di PON 2016. Dapat medali perunggu dia PON. Yang sangat menunjang itu orang tua saya, datuknya si Anggi. Kadangkala dia kan waktu masih kecil, ini cerita ke belakang lagi kan. Masih kelas 2 SD kan masih sedang main layang-layang, main kelereng kan. Dia cari di mana tempatnya, ketemu bawa balik, suruh latihan. Kadang-kadang diantar sama dia, tuh sama datuknya. Jadi motivasinya memang tinggi, karena nggak asing lagi atlet gulat itu udah menjiwa kayak ini di keluarga gitu. Keluarga dia sangat mendorong. Kemudian juga seperti keluarga besar dia, setiap kali kita mau bertanding, keluarga situ selalu keluarganya mengumpulkan kita untuk berdoa supaya dia bisa selamat dan menang. Inilah PON kamu yang harus
kamu dapat harus berhasil. Karena usiamu dan lain sebagainya lah, time yang paling tepat. Kamu harus bisa ngangkat beban sekian. Dan target saya kasih dia bisa 80 kg. Snack, apanya, clean and jack. Dia waktu itu kelas 57. Jadi bisa diangkat. Berarti kalau kamu bisa ngangkat, sudah hampir 1,5 kali berat badan, saya yakin kamu bisa dapat medali. Terakhir sekali dia ini karena motivasi dari paman-paman menginginkan juara PON. Karena untuk pengabdian untuk daerah pertama sekali untuk daerah, yang kedua kali untuk perjuangan masa depan. Alhamdulillah pada PON 2016 di Jawa Barat itu dia mendapatkan medali perunggu. Saya mengikuti kejuaraan nasional pertama kali di tahun 2003 atau 2004. Nah, di situ saya sudah memasuki PPLP, asrama pelatihan pusat pelatihan pelajar dari Menpora. Nah, di sana saya berlatih dari kelas 3 SD atau umur 8-9 tahun, di mana waktu itu pertama kali di 2004 bertanding di Kejurnas Provinsi Bengkulu, tuan rumah. Di mana waktu itu saya pertama kali terjun dan itu kelas 42 kg dan alhamdulillah saya mendapatkan medali perunggu. Setiap tahun saya mengikuti event nasional, Kejurnas nasional, junior, PPLP kategorinya. Di sana saya mendapatkan medali perak, perunggu, emas. Di 2009 itu saya mengikuti puncaknya pelajar, Kopnas dan Kejurnas PPLP di Papua. Di mana di Kejurnas PPLP Papua saya alhamdulillah mendapatkan medali emas dan pemain terbaik dari seluruh Indonesia. Dan pulang ke Bengkulu persiapan event pelajar Kopnas di Jogja 2009, di mana alhamdulillah saya dapat medali emas. Jadi setelah bergulir waktu di 2010 saya dipanggil oleh Menpora dari PB Pusat Gulat untuk mewakili Indonesia kejuaraan Asia di Cina. Di mana di situ saya banyak mendapatkan pengalaman dan ilmu, dan begitu kuatnya ada negara lain dibandingkan saya sendiri dan kawan-kawan lain. Dan akhirnya sampai ke titik di Prapon 2015 di Malang, Jawa Timur saya dapat medali perak, dan di PON saya mendapat medali perunggu. Olahraga gulat itu olahraga yang kompleks, seperti pelatih saya bilang, Pak Edi Santoso, dia harus mempunyai terutama fisik, stamina, power, mental. Jadi awal mula kita itu memang harusnya di mental dulu kita bangun. Karena tanpa mental yang kuat, itu semua akan sia-sia. Dari kecil, dari masuknya PPLP, dengan Pak Edi Santoso itu digembleng dengan disiplin yang kuat. Jadi di sana kami memiliki disiplin yang kuat, dan cara berlatih, cara makan, istirahat, semuanya disiplin. Untuk olahraga gulat ini sendiri, kalau misalkan kita melihatnya dari sekilas memang agak dikatakan agak kasar atau agak berbahaya. Tapi kalau kita sudah mengerti teknik, cara kita berlatih, itu semuanya tidak terlihat kasar. Malah itu sesuatu seni yang sangat bagus, cara bantingan, kuncian. Jadi di situ kita mempunyai olahraga yang kompleks.
Nama saya Muftia Oktari, istri dari Anggi Pratama Hakim, salah satu atlet gulat di Provinsi Bengkulu. Saya kenal 2012, udah ngikutin prapon di Riau. Jadinya saya yang sebelumnya ya saya nggak tahu tentang olahraga, jadi saya tahu sedikit banyak lah tentang olahraga juga. Masuk banting, boleh. Jadi begini, gulat ini olahraga melalui kelas-kelasnya melalui berat badan. Jadi harus diperhatikan berat badan. Karena di gulat, lawan pertama kita adalah berat badan, bukan musuh. Oh, yang paling menyedihkan itu andai kata penurunan berat badan. Jadi kadangkala itu bisa dari 68 jadi 60, artinya 8 kilo itu. Kalau dia diet, nah kami ngikut. Kayak kasihan sih sebenarnya harus nuruni berapa kilo kan. Karena dia tidak makan nasi. Kalau dia ngerasa kalau makan nasi, pasti berat badannya naik banyak. Kami kadang kasihan itu sih kalau dia diet kan. Kalau saya pribadi, kendala yang paling berat dialami itu dari segi kalau dikatakan itu diet atau masalah makan. Karena olahraga ini kita semakin kuat olahraga, otomatis nafsu makannya semakin kuat. Kami sama teman-teman yang lain, atlet gulat, mempunyai cara atau mempunyai teknik sendiri. Jadi kalau makan kan ini dibatasi, bukan dibatasi oleh orang, bukan kami sendiri yang membatasi. Jadi setelah itu kami lakukan, kami bisa menahan berat badan yang tadinya lebih 5 kilo atau lebih dari sekian kilo, bisa menahan tinggal 1 atau setengah kilo lagi saat mendekati pertandingan. Dari semua pertandingan atau medali yang saya raih, itu semua kami mengikuti kejuaraan nasional. Jadi kami langsung mengikuti kejurnas atau PON atau semacam itu. Nah, untuk yang paling berkesan, saya di awal saya mengikuti pertandingan gulat. Karena itu saya masih kecil, masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Di sana saya main kelas kecil, paling kecil, dan berat badan saya kurang, di mana lawan-lawan saya sudah menuruni berat badan, sedangkan saya masih disuruh makan yang banyak untuk mencukupi berat itu. Dan bergulir waktu saya mengikuti kembali event di 2013 kejurnas senior se-Indonesia di Jember, Jawa Timur. Saya mendapatkan medali perak. Terakhir saya main di Seleknas Asian Games 2018, di mana waktu itu saya boleh dikatakan mungkin agak kendor untuk berlatihnya karena ada kondisi sesuatu hal lah yang saya punya kesibukan. Jadi memang setiap atlet itu kalau ingin meraih juara dia harus siap disiplin latihan tiap hari. Jadi di saat itu saya mengalami kekalahan. Terakhir saya bermain di situ, saya jadi pelatih di SKO, dan sampai saat ini saya masih sekali-sekali untuk tetap berlatih di PPLP Bumiayu untuk memberi masukan atau motivasi bersama adik-adik junior yang masih berlatih.
Saya berlatih tiap hari, cuman hari Minggu untuk istirahat. Setelah saya lakukan latihan tiap hari, ingin bertanding, di saat pertandingan saya alhamdulillah mendapatkan medali. Semua rasa yang saya capek atau letih itu semuanya hilang. Anggi itu senior yang bagi saya dia orangnya baik, mengayomi kepada junior-juniornya ketika kita salah dia nasihati, ilmunya dia berbagi, pokoknya pengalaman-pengalaman dia yang telah dia dapatkan dia bagi kepada junior-junior dia. Pesan untuk gulat Provinsi Bengkulu, baik yang junior mau ke senior, baik yang senior masih bermain, pesan dan harapan saya sebagai teman, sebagai kawan seperjuangan di gulat, hanya berpesan untuk ikuti, taati cara berlatih dari pelatih. Kalau kita tidak mengikuti arahan pelatih, tidak disiplin, maka itu semuanya akan hanya sia-sia. Motivasi yang saya dapatkan dari Anggi, pertama tuh waktu saya masuk, dia pulang dari kejuaraan di Cina, kejuaraan se-Asia junior. Dia mewakili Indonesia, jadi saya mendapatkan cerita dari teman-teman, jadi itu senior kita yang baru pulang dari Cina. Kemudian dia juga pernah juara Popnas, kemudian dia waktu itu 2012 dia lolos PON, tapi dia tidak juara PON. Kemudian 2016 dia ikut PON, saya juga ikut PON, dan kami sama-sama mendapatkan medali. Untuk tahun depan ya, kita sama-sama, saya berharap saya dan dia juga sama-sama bisa ikut prapon lagi agar bisa ikut PON di Medan untuk di tahun 2024. Dan semoga kami bisa ikut prapon, ikut PON dan bisa mendapatkan medali untuk kami persembahkan untuk Bengkulu pada PON di Medan 2024. Harapan saya kepada teman-teman atlet, baik yang masih junior maupun senior, marilah kita terus berlatih dan kita berprestasi untuk kita sendiri, untuk keluarga dan nama baik Bengkulu dan Indonesia. Untuk tanding lagi di Gulat 2024 ya kami dukung. Makanya kami suruh dia mulai latihan dari sekarang kan. Yang saya harapkan itu sebagai atlet itu ya harus menunjukkan jati diri terhadap kawan-kawan, atlet-atlet yang junior. Jadi gimana ngasih kawan-kawannya itu semangat supaya bisa jadi seperti dirinya. Jadi si Anggi kalau saya pesan itu gimana kawan-kawan yang sedang berjuang itu bisa seperti dia sendiri. Jadi untuk atlet-atlet khususnya gulat supaya dilihatlah senior-senior yang terdahulu, kakak-kakak yang
sudah berhasil itu, jadi bisa untuk motivasi, untuk contoh yang terbaik. Kalau memang mau jadi atlet, satu yang membedakan atlet dengan orang umum adalah disiplin. Disiplin dalam latihan, disiplin dalam belajar, disiplin dalam latihan, disiplin dalam makan dan tidur. Harus disiplin. Jadi tidak bisa beda, tidak bisa seperti orang umum. Itu yang membedakan orang umum dengan atlet. Atlet gulat harus disiplin, ya, terutama latihan, makan, dan tidur. Tidur perhatikan, harus tepat waktu. Yang saya inginkan hanya satu saat ini, sebagai saya pribadi, bukan untuk tim atau daerah, bukan. Sebagai saya pribadi, belum pernah dapat medali setelah berkeluarga. Jadi saya ingin merasakan bagaimana setelah keluarga itu saya dapat medali.